Halo Sobat Waras sekalian, apa kabar? Kembali bertemu di episode RS Cepat Waras. Udah lama ya saya nggak ngomong kayak begitu ya, biasanya kan langsung ruang konsultasi di poliklinik. Nah, pada episode kali ini spesial banget karena saya syuting di rumah dan ada tamu spesial, yaitu figurnya Opa Stan. Halo semua, apa kabar? Opa, sehat-sehat? Sehat, Dok. Ngomong-ngomong, dokter ngapain pakai masker? Tuh, saya kan pakai masker untuk melindungi Opa. Kita saling menjaga. Namanya juga masih pandemi COVID. Saya juga nggak mau kalau sampai Opa terpapar COVID dari saya. Ya, saya kan nggak tiap hari juga di swab. Halo, santai aja, Dok. Saya kan udah pakai baju dan helm astronot. Gak bakal kemasukan kuman. Jadi, boleh cepat masker nih. Iyalah, copot aja. Udah, tapi Opa jangan copot helmnya ya. Santai, Dok. Saya juga takut kena COVID. Nah, Sobat Waras sekalian, pada episode kali ini saya akan membahas apakah aman untuk kesehatan ginjal khususnya ya mengkonsumsi obat-obat penyakit kronik, misalnya darah tinggi atau sakit jantung. Nah, ini figur Opa Stan mau cerita ya pengalaman dulu minum obat banyak sebenarnya sampai sekarang sih ya, karena ya masih menderita sakit-sakit kronik tersebut. Mungkin boleh diceritain Opa sakitnya gimana? Jadi gini, Dok. Kalau nggak salah ingat ya, awalnya tuh 20 tahun lalu saya kena hipertensi. Mana bandel lagi, masih ngerokok. Awalnya nggak berobat rutin pula. Akhirnya tensinya naik turun. Terus 5 tahun lalu kena deh serangan jantung sampai masuk ICU dan harus pasang ring. Nyawa saya emang ketolong, tapi memang beda begitu kena jantung tuh badan rasanya melemah. Awal-awalnya masih ngos-ngosan, terutama kalau aktivitas yang rada berat dikit. Untung dokter jantung saya selalu kasih semangat untuk berobat rutin. Akhirnya setelah minum terus-terusan obatnya rutin, berangsur-angsur kondisi fisik dan stamina jantung saya membaik. Obatnya jangan ditanya, Dok, banyak banget. Bisa buka apotik kali saya. Masih ingat nggak nama-nama obatnya? Masih inget lah, Dok, wong tiap hari minum pasti lama-lama hafal. Boleh sebutin apa aja obatnya Opa? Jadi buat darah tinggi kalau nggak salah dapet Ramipril sama Amlodipin. Lalu obat jantungnya tuh Bisoprolol. Kemudian waktu habis pasang ring sempat minum pengencer darah 2 macam ya. Kalau nggak salah asetil salisilat acid sama clopidogrel. Tapi sekarang sih cuma tinggal yang asetil salisilik aja. Lalu karena kolesterol sempat agak tinggi, saya juga dikasih atorvastatin. Terus waktu itu sempat kaki masih sering bengkak, jadi dapat furosemid juga, Dok. Dan supaya jangan gampang nyeri-nyeri dada, saya juga dapat isosorbit mononitrat. Wih, keren banget ya. Opa bisa ingat semuanya loh. Ingatannya masih luar biasa banget. Nah, Dok, kan saya minum semua itu udah lama banget. Aman gak sih, Dok, untuk ginjal? Sama memang apa harus terusan minum gitu? Nah, oke, satu-satu ya. Jadi yang Ramipril itu obat belakangnya pril ya. Jadi semua obat hipertensi jantung yang belakangnya pril itu masuk ke golongan ACE inhibitor alias angiotensin converting enzyme inhibitor. Tujuan utamanya dikasih itu selain untuk menurunkan tekanan darah ya, ternyata punya efek proteksi ke jantung dalam hal dia sebagai anti remodeling. Jadi otot jantungnya nggak makin tebal ya, jantungnya nggak makin bengkak. Memang efek sampingnya itu paling sering sih bikin batuk Opa gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai mengalami batuknya dan sangat mengganggu, masih ada kok alternatif obat yang lain. Atau kalau mau sama-sama menghambat angiotensin, bisa dikasih gantinya ke golongan angiotensin reseptor blocker. Nah, untuk ginjal gimana? Justru dari penelitian itu sudah dari sejak lama golongan ACE inhibitor ini dia punya efek anti kebocoran protein di ginjal atau anti protein uri. Jadi justru malah melindungi ginjal. Oh gitu, untung saya nggak batuk ya, Dok. Berarti aman ya Ramipril. Aman Opa, jadi lanjutin Ramiprilnya ya. Kalau misalnya sampai amit-amit batuk, bisa diganti alternatif golongan ARB, angiotensin receptor blocker. Itu belakangnya sartan-sartan ya nama obatnya. Itu manfaat dan efek ke ginjalnya juga sama dengan ACE inhibitor ya.
Nah, kalau misalnya amlodipin ya itu dia dari golongan kalsium channel blocker ya. Jadi golongan CCB, CCB itu dibagi dua, ada yang kelompok dihidropiridin, ada yang non dihidropiridin ya. Yang dihidropiridin tuh belakangnya dipin gitu ya obatnya. Nah, kalau yang non dihidropiridin nih ada verapamil sama diltiazem. Tapi yang biasanya kita pakai untuk pengendalian tekanan darah itu yang diltiazem yang kerja panjang ya, yang diltiazem CD gitu ya kalau misalnya merek sama kandungan obatnya itu ya. Nah, ini juga dari penelitian sangat aman untuk diberikan pada pasien-pasien bahkan yang sudah punya gangguan ginjal pun dikasih gitu. Efek sampingnya kadang-kadang memang bisa menyebabkan bengkak pada kaki seringnya kalau misalnya dapat amlodipin ya. Tapi kalau nggak bengkak ya aman-aman aja. Nah, berarti kaki saya bengkak dari efek samping amlodipin, Dok. Nah, itu belum tentu, mesti dicari tahu dulu. Ini apa jangan-jangan jantungnya kumat atau pada orang yang punya penyakit ginjal kronik udah berat, kencingnya sedikit, minumnya kebanyakan sampai akhirnya bengkak. Kalau nggak ada penyebab lain, baru ya bisa alternatif amlodipinnya diganti sama jenis yang lain. Oh iya. Pantas aja waktu itu sebenarnya sudah sempat di stop, tapi tetap aja bengkaknya nggak hilang. Nah, bener banget ya. Oke, lanjut ke obat berikut, bisoprolol ya. Bisoprolol itu golongan beta blocker. Memang nama obatnya belakangnya itu semua olol-olol ya. Ini bisa dilihat listnya. Nah, beta blocker ini juga sangat baik sekali untuk orang yang punya sakit jantung ya. Makanya ini obat favorit dokter jantung biasanya. Selain dia melambatkan detak jantung yang terlalu cepat, dia juga ada efek anti remodeling ya, seperti golongan S inhibitor yang tadi gitu ya, dan sangat meningkatkan kelangsungan hidup pasien-pasien dengan sakit jantung dan mengurangi resiko perawatan di rumah sakit. Untuk ginjal sendiri juga bahkan udah ada penelitian nih ya, kalau orang ada penyempitan di pembuluh darah ginjal terus ada hipertensi yang disebut stenosis arteriorenalis, ternyata malah meningkatkan aliran oksigen ke jaringan ginjal. Jadi aman-aman juga. Yang penting orang yang didesepin beta blocker ini jangan sampai ada blok jantung atau detak jantungnya terlalu lambat. Nah, itu baru kontraindikasi. Oh, berarti ini membantu jantung saya supaya jangan tambah bengkak ya, Dok ya? Betul Pak ya. Kita lanjut berikutnya, pengencer darah. Jadi yang asetil salicylic acid ini mereknya banyak sekali, ada Aspilet, Thromboaspilet, Ascardia gitu ya. Nah, ini salah satu obat yang paling sering dipakai untuk pengencer darah. Nah, ini efeknya sih ya memang untuk mencegah kekentalan darah pada pasien-pasien dengan faktor risiko kardiovaskuler. Dan juga kalau kita tahu ya, justru kalau kita bahas ginjal, orang dengan penyakit ginjal kronik itu kan malah sangat risiko tinggi untuk mengalami kekentalan darah. Jadi justru malah bermanfaat dan sudah dibuktikan kalau penggunaan dosis kecil ya, di mana memang hanya butuh dosis kecil saja untuk menimbulkan efek anti pengentalan darah, itu aman-aman aja untuk kesehatan ginjal. Yang penting dipantau ada efek samping perdarahan apa enggak ya. Terus efek samping saluran cerna ya, kadang sering sakit lambung tuh ya buat orang-orang yang sensitif sama asetil salicylic acid. Makanya ada yang clopidogrel yaitu golongan P2Y12 inhibitor itu ya, anti ADP, itu bisa sebagai alternatif kalau nggak kuat sama penggunaan yang asetil salicylic acid ya. Tapi aman buat ginjal, yang penting pantau efek samping. Oh gitu tuh, Dok. Jadi dikasih pengencer terus supaya nggak serangan jantung lagi. Nah, terus itu obat kolesterol gimana? Sebenarnya terakhir saya cek kolesterol itu udah bagus, tapi sama dokter jantung disuruh tetap lanjutin aja. Buat apa sih, Dok? Nambah-nambahin obat nggak bahaya ke ginjal? Nah, jadi atorvastatin itu memang salah satu penurun kolesterol yang sangat direkomendasikan untuk orang punya sakit jantung. Ini termasuk golongan statin ya. Jadi golongan statin itu banyak, atorvastatin, simvastatin, torvastatin, ya, fluvastatin. Nah, itu banyak banget deh jenis-jenisnya ya, merek daging juga banyak. Nah, ini memang untuk jantung sendiri dan pembuluh darah dia punya efek di luar menurunkan kolesterol ya. Jadi dia bisa menjaga kestabilan dinding pembuluh darah yang udah kaku dan menyempit sehingga tidak gampang terjadi sumbatan ya. Kemudian dia juga punya efek anti peradangan ternyata, dan untuk ginjal sendiri sudah diteliti nih ya, bahkan bisa loh memperlambat progresi untuk menjadi penyakit ginjal kronik, dan katanya ada beberapa penelitian yang justru bisa ada efek anti proteinuriannya juga. Jadi aman ya, yang penting dosisnya disesuaikan gitu ya. Nanti dilihat juga kalau mau dikasih mulai dari dosis kecil dulu, dinaikkan bertahap sesuai dengan toleransi pasiennya. Oh gitu toh, baru ngerti saya. Kalau obat yang bikin pipis-pipis sering itu, Dok, aman nggak, Dok?
Nah, obat pelancar kencing tuh ya, furosemid ya. Jadi untuk obat golongan diuretik ini ada macam-macam. Ada golongan diuretik yang tiazid, itu biasanya hidroklorotiazid. Ada yang loop diuretik seperti furosemid, itu yang paling poten, yang kencingnya paling banyak tuh ya. Kemudian ada lagi spironolakton ya. Nah, untuk pasien yang punya gangguan ginjal sendiri kan sering tuh ditemukan bengkak ya Opa ya, atau kelebihan cairan. Justru peran obat-obat diuretik ini sangat penting ya, dan kalau fungsi ginjalnya makin jelek, khusus untuk obat golongan tiazid ini justru dosisnya malah harus dinaikin supaya bisa menimbulkan efek yang baik. Nah, cuman memang harus dipantau elektrolitnya gitu ya. Nah, kemudian pada pasien dengan penyakit ginjal kronik itu kan sering numpuk kaliumnya. Nah, justru obat golongan furosemid ini malah bantu membuang kalium. Jadi udah selain bikin kempes, kalium yang numpuk karena gangguan ginjalnya juga ikut dibuang. Nah, kecuali untuk yang spironolakton ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja dipergunakan, tapi ada kekhawatiran kalau misalnya pakai spironolakton pada pasien dengan gangguan ginjal, ini bisa menyebabkan kaliumnya numpuk. Ya, soalnya spironolakton ini agak beda sama furosemid. Kalau furosemid dia buang kalium, kalau spironolakton tuh dia memperlancar kencing tapi menahan kalium. Jadi justru kaliumnya ada resiko tambah tinggi. Jadi kalau mau digunakan sama dokternya silakan, tapi dengan pemantauan kalium dengan hati-hati. Nah, terakhir dok, jelasin deh itu obat yang buat cegah saya nyeri dada aman nggak buat ginjal? Nah, yang terakhir obat anti angina yaitu golongan nitrat. Nah, kan sering tuh yang ditaruh di bawah lidah itu yang disorbit di nitrat, atau yang dikonsumsi setiap hari secara rutin yang kerjanya panjang seperti yang dikonsumsi Opa ya, disorbit mononitrat gitu ya, mereknya ada macam-macam. Nah, itu ini langsung aja deh ya. Kita lihat panduan buku untuk ginjal ya, bisa dilihat bahwa obat-obat tersebut tidak perlu penyesuaian dosis untuk ginjal. Ini otomatis obatnya berarti aman ya. Bahkan kalau misalnya ada serangan jantung, nyeri dada ya, aliran darah ke jantung jelek, nah ini kan harus dikasih nitrat nih cepet-cepet ya, dengan syarat tensinya bagus gitu ya, karena ini bisa menurunkan tensi juga. Nah, pokoknya intinya sih kalau obat ini justru malah hati-hati kalau yang sering pakai obat-obat kuat. Nah, obat-obat kuat ya seperti sildenafil gitu ya, itu bisa ada interaksi kalau misalnya digunakan bersamaan dengan pengguna nitrat, nanti malah tekanan darahnya bisa drop banget, malah bahaya ya. Tapi kalau untuk ginjal sendiri aman, nggak perlu penyesuaian dosis. Wah, mantap nih. Saya jadi makin mantap rasanya lanjutin obat-obatnya. Meskipun ya jujur aja sih dok, bosan banget minum obat seabrek tiap hari. Ya ngerti sih Opa, tapi kan lebih bahaya lagi atau malah lebih capek kan kalau ngalamin jantung kayak kemarin. Aduh, amit-amit lah dok, nggak mau lah. Ngeri banget itu, waktu itu udah kayak mau dijemput malaikat rasanya pas di ICU. Sip, mantap ya Opa. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya udah yakin ya dengan obat-obatnya, nggak usah khawatir lagi efek samping ke ginjal. Sip dok, ya mantap, makasih banyak ya. Nah, adik-adik waras, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Ikuti juga nih Instagram sama TikToknya Dokter Waras. Dokter Aldo maksudnya. Makasih Opa ya. Oke Sobat Waras, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam waras.